Halo, selamat pagi murid-murid kelas 1. Apa kabarnya kalian hari ini? Miss berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Miss Lia hari ini di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan mempelajari tematik tema 4, subtema yang kedua. Beragam kegiatan keluargaku. Miss akan menerangkan subtema 2 dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 ya. Kalian bisa menyimaknya baik-baik. Dan juga, apakah kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya? Miss yakin pasti sudah ya. Siapkan buku paket dan LKS kalian serta alat tulis kalian. Dan selalu diingat, sebelum dan sesudah belajar, kalian harus selalu berdoa ya, supaya dimudahkan dalam menerima pembelajaran yang akan diberikan hari ini. Yuk kita mulai pelajaran hari ini. Beragam kegiatan keluargaku. Setiap orang mempunyai kegiatan yang berbeda di pagi hari. Ayah bersiap-siap pergi bekerja. Ibu menyiapkan sarapan untuk keluarga. Anak-anak bersiap-siap pergi ke sekolah. Sebelum beraktivitas, sebaiknya sarapan bersama-sama. Makanan yang kita makan saat sarapan merupakan nikmat yang Tuhan berikan. Nah, sarapan merupakan kegiatan makan di pagi hari. Sarapan bermanfaat untuk memberikan energi. Energi dibutuhkan tubuh untuk beraktivitas. Salah satu cara bersyukur adalah berdoa bersama sebelum makan. Nah, kalian juga harus sarapan ya sebelum melakukan aktivitas kalian. Karena itu adalah sumber energi agar kalian bisa beraktivitas. Saat sarapan, makan siang maupun makan malam, terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi ya. Mari kita simak bacaan berikut. Peraturan makan di keluarga Rasti. Keluarga Rasti selalu makan malam bersama. Mereka makan di meja makan. Ayah memimpin doa sebelum makan. Rasti mengambil makanan secukupnya. Ketika makan, tidak boleh mengeluarkan suara. Sebaiknya makan dengan pelan-pelan. Makan yang terburu-buru dapat tersedak. Rasti harus minum air setelah makan. Rasti membantu ibu mencuci piring setelah selesai makan. Ayah selalu mengajarkan untuk bersyukur kepada Tuhan. Salah satu cara bersyukur adalah selalu menghabiskan makanan. Membuang makanan merupakan tindakan yang mubazir. Nah, kalian juga tidak boleh ya membuang-buang makanan. Kalian harus menghabiskan makanannya. Oleh karena itu, ambillah makanan secukupnya, tidak boleh berlebihan. Masih banyak di luar sana teman-teman kalian yang kekurangan makanan. Mereka bisa hanya makan satu kali saja. Jadi kalian harus bersyukur masih bisa mendapat makanan sarapan, makan siang, dan juga makan malam ya. Nah, setelah membaca teks peraturan makan di keluarga Rasti tadi, kita simpulkan beberapa peraturan saat makan. Yang pertama, berdoa sebelum makan. Yang kedua, makan dengan tangan kanan. Yang ketiga, makan jangan bersuara atau mengecap ya. Yang keempat, makan jangan terburu-buru. Yang kelima, merapikan meja makan setelah makan. Yang keenam, mencuci piring setelah makan. Nah, kalian harus melakukan semua peraturan itu ya. Selanjutnya,
memahami kata tolong dan terima kasih. Jika kamu membutuhkan bantuan seseorang, kamu bisa meminta tolong kepada orang lain. Jika ingin meminta bantuan, kamu harus mengatakannya dengan sopan dan ucapkan kata tolong. Misalnya, tolong tutup pintunya, Kak. Tolong matikan televisinya, Dik. Seperti itu ya, ucapkanlah dengan sopan menggunakan kata tolong jika ingin meminta bantuan orang lain. Mengerti ya? Pasti kalian sering kan mengatakannya, mengucapkan permintaan tolong, baik ke mama, papa, adik, ataupun kakak kalian di rumah. Selanjutnya, perhatikan kalimat meminta bantuan berikut ini. Ana, tolong ambilkan sayur di kulkas, perintah ibu. Yang kedua, Michelle, tolong cuci piringnya ya, ucap ibu. Yang ketiga, tolong sapu lantainya Johnny, perintah ayah. Nah, itu adalah beberapa contoh kalimat meminta bantuan. Setelah mendapat bantuan, kita mengucapkan terima kasih. Kata terima kasih diucapkan setelah kita menerima bantuan dari orang lain. Ucapan terima kasih diucapkan dengan sopan. Biasanya kita mengatakan terima kasih. Jangan lupa ya, perhatikanlah contoh berikut ini. Ada percakapan antara ayah dan Dito. Tolong sapu di bawah meja itu, Dito. Baik ya. Terima kasih, Dito. Sama-sama, ayah. Lalu kemudian ada percakapan antara ibu dan Ana. Ana, tolong ambilkan sayur di kulkas. Baik, Bu. Terima kasih, Ana. Sama-sama, Bu. Nah, itu adalah percakapan meminta bantuan dan mengucapkan terima kasih setelah mendapat bantuan. Selanjutnya, mari kita membaca teks berpamitan kepada orang tua. Keluarga Ahmad selalu bangun pagi setiap hari. Ibu memasak untuk sarapan pagi. Ahmad dan Bunga membereskan kamar tidur. Ayah menyapu halaman rumah. Setelah selesai membantu orang tua, mereka mandi. Kemudian keluarga Ahmad sarapan bersama-sama. Setelah sarapan, Ahmad dan Bunga pergi ke sekolah. Sebelum berangkat, mereka selalu berpamitan kepada orang tua. Mereka mencium tangan ayah dan ibu secara bergantian. Kemudian mereka mengucapkan salam. Ketika pulang sekolah, mereka juga mengucapkan salam dan mencium tangan orang tua. Berpamitan tidak hanya ketika akan pergi ke sekolah. Ketika akan pergi kemanapun, anak harus berpamitan kepada orang tua. Nah, mengerti ya, kalian harus berpamitan agar orang tua tidak bingung mencari kalian. Kita harus selalu meminta izin dan juga berpamitan ketika hendak keluar rumah. Dengan berpamitan, orang tuamu juga mendoakan keselamatanmu di perjalanan. Berpamitan yang benar yaitu dengan berkata sopan dan mencium tangan orang tua. Mengerti ya kalian ya? Harus selalu berpamitan saat kemanapun agar kalian selamat. Selanjutnya, mari kita membaca teks kegiatan bersama keluarga. Hari Minggu, keluargaku mengunjungi rumah nenek. Kami berangkat dari rumah jam 7 pagi. Kami pergi ke rumah nenek menggunakan mobil. Jam 8, kami tiba di rumah nenek. Rumah nenek berada di desa.
Di desa masih banyak pohon, sehingga udaranya sejuk. Kakek dan nenek banyak memelihara hewan ternak. Hewan ternak tersebut antara lain kambing, sapi, dan ayam. Kambing dan sapi memakan rumput. Ayam memakan biji-bijian, cacing, dan serangga. Ayam jantan selalu berkokok pada pagi hari. Ayam betina menghasilkan telur. Aku sangat senang memperhatikan gerakan ayam. Gerakannya lincah dan lucu. Aku bahagia berlibur bersama keluarga. Aku sangat menyayangi kakek dan nenek. Ya, berikutnya ada gerakan ayam yang dilihat saat berlibur di desa. Apa saja yang bisa ditirukan saat menirukan gerakan ayam? Yang pertama, ayam mengepakkan sayapnya. Nah, kalian bisa mengepakkan sayapnya seperti ayam dengan mengepakkan kedua tangan kalian. Lalu yang kedua, ayam berlari sambil mengepakkan sayapnya. Nah, saat mengepakkan sayap, kalian juga bisa sambil berlari. Itu adalah beberapa contoh gerakan ayam. Yang ketiga, ayam mendongakkan kepala ketika berkokok. Nah, saat berkokok, si ayam mendongakkan kepalanya. Saat menirukannya, kamu juga harus mendongakkan kepalamu ya. Setelah menirukan gerakan ayam, selanjutnya kita menuliskan bilangan berdasarkan jumlah bendanya. Nah, kalian bisa menghitungnya ya. Ini ada di buku tematik kalian. Kalian bisa melihatnya. Kentang berjumlah 4, bawang putih 2, bawang putih berikutnya ada 6, wortel ada 8, lalu bawang putih ada 10. Mangga ada 3, apel ada 7, kemudian jeruk ada 5, salak berjumlah 9, lalu tomat berjumlah 1. Nah, sesudah kalian menebak jumlah dari gambar tersebut, kalian bisa mengurutkannya mulai dari yang terkecil. Yang paling sedikit adalah 2, kemudian 4, lalu 6, 8, dan 10. Untuk gambar yang kedua, yang paling sedikit adalah tomat 1, kemudian mangga 3, jeruk 5, apel 7, dan salak 9. Nah, pola bilangan merupakan susunan bilangan yang membentuk pola tertentu. Nah, pada saat tadi kalian mengurutkan membentuk suatu pola bilangan. Pola bilangan dapat berupa bilangan loncat tertentu. Bilangan loncat tersebut merupakan selisih dari dua bilangan yang berdekatan. Selisih berarti pengurangan ya, pengurangan dari dua bilangan yang berdekatan. Untuk lebih memahaminya, kalian bisa memperhatikan contoh berikut ini. Ada bilangan 2, 4, 6, 8, dan 10. Berarti pola bilangan tersebut adalah loncat 2. Dari mana bisa menebak loncat 2? Karena 4 dikurang 2 sama dengan 2. Bilangan sebelumnya adalah 2, lalu bilangan selanjutnya adalah 4. 4 dikurang 2 maka jumlahnya 2. Lalu pada bilangan 2, 5, 8, 11, dan 14 memiliki pola bilangan loncat 3. Bilangan kedua adalah 5, bilangan sebelumnya adalah 2. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Jadi bilangan tersebut loncat 3. Lalu ada angka 4, 8, 12, 16, dan 20. Memiliki pola bilangan loncat 4 karena bilangan kedua adalah angka 8, bilangan sebelumnya angka 4. 8 dikurang 4 sama dengan 4. Jadi bilangan tersebut loncat 4. Ingat selalu ya, jika kalian ingin mengetahui pola bilangan loncat,
Kamu harus menghitung selisih atau mengurangi dari dua bilangan yang berdekatan. Ingat, jumlah bilangan yang lebih besar dikurangi jumlah bilangan yang lebih kecil ya. Jangan terbalik, nanti kalian tidak dapat menemukannya. Kemudian selanjutnya mari kita membaca lagi teks berikut ini. Merapikan rumah bersama keluarga. Sore ini keluarga Ahmad membersihkan rumah bersama-sama. Ayah membagi tugas untuk masing-masing anggota keluarga. Ayah menyapu daun-daun kering. Ibu menyapu teras rumah. Ahmad mencabut rumput. Bunga membersihkan jendela. Mereka bekerja sama agar pekerjaan cepat selesai. Rumah Ahmad menjadi bersih dan rapi. Rumah yang bersih akan tampak indah. Nah, itu adalah kegiatan keluarga Ahmad. Mereka melakukan kerjasama untuk membersihkan rumah. Dengan bekerja sama, maka pekerjaan mereka akan terasa ringan dan cepat selesai dengan membagikan tugas-tugas yang harus dikerjakan, sehingga pekerjaan akan lebih cepat selesai dan tidak terasa lebih lelah. Kalian juga pernah ya bekerja sama bersama keluarga? Pasti pernah. Lalu selanjutnya ada tugas di buku tematik kalian. Kegiatan anggota keluarga pada hari libur. Menurut bacaan tadi keluarga Ahmad ya. Kalian juga bisa mengisinya berdasarkan keluarga kalian. Kegiatan yang kalian lakukan pada saat hari libur. Boleh keluarga Ahmad, boleh dari keluarga kalian ya. Oke, itulah pembelajaran tematik kita hari ini, subtema 2, kegiatan bersama keluarga. Kita sudah belajar tentang pola bilangan juga, dan juga peraturan saat makan. Nah, semangat selalu ya kalian belajar dari rumahnya. Selalu jaga kesehatan kalian, dan tetap rajin belajar. Jika kalian belum memahami materi hari ini, kalian bisa mengulangi kembali ya video pembelajarannya, ataupun kalian bisa bertanya sama Miss Lia saat tatap muka nanti. Semangat terus ya anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran tematik berikutnya. See you and bye-bye. Thank you.